tuh bantu bener-bener mungkin sangat membantu gitu ya. Jadi dia tuh pengen kayak ngasih duit gitu tiba-tiba mbak tiba-tiba aja kayak gini tangannya tuh gini terus ngasih gini Diterima? enggak dong. Dari aku berikan hasil di atas ekspektasi. Jadi kalau misal ini bisa berupa waktu ataupun kualitas kerjaan. Nah, tadi kan udah ngejelasin sedikit tentang apa ya, alasan-alasan kenapa tertarik di daftar dinas, kemudian juga kerja dan apa ya, sistem kerja tanggung jawabnya Vina dan Lydia gitu. Nah, mungkin yang bisa teman-teman generalisasikan, kira-kira perbedaan magang di instansi pemerintah dengan perusahaan swasta atau dari pengalaman teman-teman Lydia atau Vina, atau memang kalian memperlihatkan itu sendiri ke depan publik atau gimana gitu? Kira-kira ada nggak perbedaannya gitu? Aku belum pernah lama kalau di swasta ya, aku nggak pernah lama, jadi kayak cuman magang bentar doang, jadi aku nggak tahu sih bedanya nggak tahu bedanya. Kalau dari nggak dia bisa ngasih tahu sih. Karena kebetulan aku juga belum pernah magang di tempat swasta ya, jadinya nggak bisa mengkomparasikan secara real. Cuman kalau misal dengar dari teman-teman itu ada perbedaan jam kerja mungkin ya, karena kalau di dinas kan memang kita udah dikasih jam kerja tertentu sesuai dengan pegawainya. Misalkan kalau misal di perusahaan-perusahaan itu mungkin mereka punya aturannya sendiri. Jadinya, peraturan perusahaan. Iya betul. SOP Itu sesuai kayaknya yang aku SOP. soroti ya, karena beberapa temanku tuh ada yang dia overwork sampai dia jam 10 malam itu baru selesai juga ada. Tapi selama itu ada upah lemburnya sih nggak apa-apa. Ya, pokoknya dilihat aja kalau mau kerja peraturan perusahaannya kalian baca. Tapi kalian dapat ini nggak fee lembur gitu kan di luar dari Kemendikbud sendiri? Kalau di luar ya kayak dari orang-orang gitu kan. Kalau dari orang kantor sih dapat kayak makan siang aku sering banget dibayarin. Terus kayak waktu selesai magang pun aku dibeliin hadiah. Gitu. Terus ada dari individual orangnya pekerja yang di situ yang deket sama aku juga ngasih. Terus ada yang ngasih berupa nggak usah deh. Biasanya di dinas tuh ya, sorry itu saya guys, ada gratifikasi, apalagi di Dukcapil pelayanan KTP. Ya udah jadi rahasia umum gak sih kalau misalkan teman-teman yang pengen bikin KTP untuk mempercepat tuh ada uang kantong. Nggak, tenang, sekarang udah cepet kan. Jadi nggak ada uang. Tapi pernah. Nggak ada kok, nggak ada. Tapi ada, maksudnya bukan dalam hal negatif ya, dalam hal positif. Jadi kayak aku tuh bantu bener-bener, mungkin sangat membantu gitu ya. Jadi dia tuh pengen kayak ngasih duit gitu tiba-tiba mbak tiba-tiba aja kayak gini tangannya tuh gini terus ngasih gini. Diterima? Enggak dong. Kita udah Curiga. Menjaga integritas, karena kan kita juga bawa nama instansi yang kita takut kalau misalkan menerima gratifikasi. Ya, kalau dari dinas kesehatan gimana? Hampir sama sih. Kalau misal secara personal mungkin ada beberapa, karena mereka merasa terbantu dengan kehadiran kami gitu ya. Karena memang pekerjaan khususnya di puskesmas itu cukup banyak, apalagi di pendataan yang akhirnya ya, ketika mereka ada teman untuk membantu Seneng mereka. lebih ini ada apresiasi lah untuk teman-teman. Soalnya mereka itu sebenarnya kekurangan gitu loh, kekurangan sumber daya manusia, tapi pekerjaannya itu banyak banget gitu loh dari pemerintahan itu, kayak data-data langsung turun lapangan. Nah, kalau semuanya turun lapangan, siapa yang mau jaga kantor? Siapa yang mau melayani? Input datanya juga lumayan. Bener. Iya, karena kalau menurut aku ya guys, dinas itu berada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat gitu. Mereka harus sinkronisasi antara atas dan bawah. Nggak mungkin kayak cuman hanya ke masyarakat atau hanya ke pemerintah aja. Pasti ada ketidaksesuaian data nantinya. Jadi harus hati-hati. Dan teman-teman mahasiswa ini menurut aku sangat sangat membantu pastinya untuk dinas-dinas terkait, karena mungkin mereka bisa membantu secara teknis atau secara di lapangan gitu kan, tentunya sangat mengefisiensi dan efektivitas pekerjaan dari pegawainya sendiri cukup terbantu nantinya kan. Dari teman-teman nih, ada nggak sih tantangan yang dihadapin nih ketika magang waktu itu? Karena kan berkaitan dengan masyarakat, tentunya banyak suka duka ya, yang pastinya nggak bisa kita, di luar kendali kita. Kira-kira ada nggak? Tantangan ya masyarakat itu sendiri.
karena kan mereka kan punya sifat-sifatnya sendiri kan. Jadi Iya. ada yang kayak cranky. Iya, benar. Waktu kita ngelayanin tiba-tiba marah ke kita, padahal ya sebenarnya kita ngelayanin sesuai aturan gitu loh. Iya. Tapi mereka tetap komplain gitu, ada gitu. Tapi nggak sering sih untungnya, di tempatku nggak sering. Kalau dari dia gimana? Sejauh ini nggak ada masalah yang gimana-gimana ya, baik secara administratif pra pendaftaran atau waktu teknis udah pelaksanaannya pun nggak begitu masalah, karena job desk-nya udah ditentukan juga dan juga fleksibel, baik dari orang di puskesmasnya pun maupun masyarakat. Jadi ya kita nanti di sana tetap harus bisa menyesuaikan lah. Nggak bisa kalau saklek ya, tahu saklek? Iya, tahu. Iya, Kita iya. tahu. Mereka aku nggak tahu mereka tahu apa enggak. Iya, adaptif ya Iya, bahasanya, adaptif dan fleksibel. Tapi ada nggak tips trik untuk menghadapi masyarakat nih, kayak dari teman-teman kan pasti pada gondok emosi ya. Karena manusia biasa, tapi ada nggak tips trik? Ada. Senyumin aja. Itu ya guys. Wow, senyumin aja. Mereka ngomong apa nggak usah didengerin tapi senyum, aku kangka aja. Itu tips aku. Iya. Dia emang orangnya sangat legowo. Tiap tahu aku pasti ya. Iya, menerima ya. Iya, Jadi bener. kayak ya anggap aja. Nggak nerima juga sih sebenarnya, marah ya. Gede juga ya. Disimpan sendiri gitu akhirnya. Kalau dari Lydia, Satu aja sih sebenarnya. Dari aku, berikan hasil di atas ekspektasi. Jadi kalau misal ini bisa berupa waktu ataupun kualitas kerjaan. Jadi kalau misal kita dikasih kerjaan dan harus diselesaikan dalam waktu 1 pekan gitu ya, ya kita mengupayakan gimana caranya supaya 5 hari misal atau 6 hari lah, biar setidaknya berkurang waktunya dari batas pengumpulannya itu misalnya. Atau yang kedua, memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan apa yang diekspektasikan sama pemberi tugasnya. Entah itu dari pegawai puskesmasnya ataupun masyarakat, karena di masyarakat pun kita juga akan bersinggungan kan. Jadi ketika kita mungkin lebih ramah atau lebih mencoba untuk menghormati mereka dan menganggap bahwa ya kita sama-sama punya peran di sini dan nggak ada yang lebih tinggi atau nggak ada yang lebih rendah, jadinya mungkin mereka akan merasa lebih nyaman ketika bekerja sama dengan kita gitu. Oke, jadi memberikan hasil yang di atas ekspektasi si pemberi tugas gitu, karena ya biar walaupun mengulur waktu pun kita juga mereka akhirnya puas kan dengan hasil kerja kita. Oke, lumayan insight baru. Karena apa ya, menurut aku magang di dinas itu hanya untuk orang-orang terpilih yang menguji kesabaran dan teman-teman yang orang sabar gitu. ya hanya orang sabar yang terpilih, barang siapa yang sabar dinas lah. Tapi bener sih, Iya kan, harus sabar kan. Bener, harus sabar. Kayak orang yang emosian tuh kayaknya nggak bisa, karena ini berkaitan dengan pelayanan publik. Iya, kita emosi dikit pasti dilaporin. Dilaporin, kena pengaduan gitu kan. Selanjutnya mungkin aku mau tanya deh dari teman-teman. Ya kita udah cerita sih tadi tentang pengalaman masing-masing juga. Cuman aku ingin secara rinci, ada nggak sih pengalaman unik dari Vina atau Lydia ketika menjalankan magang gitu? Ada sih aku waktu itu gini. Jadi ketika kita ingin melakukan pendekatan ke masyarakat itu nggak melulu soal kerjaan. Maksudnya nggak cuma ketika kita punya job desk dan harus dikerjakan bersama dengan kalau di aku tuh kader kesehatan ya. Jadi nggak cuma aku kerja sama mereka waktu posyandu misalnya, tapi juga ada momen-momen khusus yang bisa kita manfaatkan gitu untuk bisa lebih dekat sama mereka. Salah satunya adalah kemarin itu mereka ada liburan ke Rawas gitu. Jadi itu sebenarnya berbayar, tapi karena menurutku itu nanti akan membangun komunikasi yang cukup baik ya antara aku dengan kader ini, akhirnya aku dan beberapa temanku memutuskan untuk ikut gitu. Padahal di sana kita juga sebenarnya nggak kenal sama kader-kader. Ya akhirnya kita enjoy di sana dan lebih kenal. Oh, Mbak kemarin yang ikut ke Trawas ya, yang kemarin ikut ke tempat main itu bla 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 gitu. Dan akhirnya itu kan terkenang gitu ya. Dan ketika aku datang ke sana lagi, itu udah setelah magang masih diingat gitu momennya sama salah 2 kader lah, beberapa kader gitu. Terus ada juga momen ketika di akhir tahun 2023 kemarin waktu kita magang di Surabaya Barat, kebetulan itu ada aku lupa namanya, cuman dia momen sakral gitu di desa-desa. Apa ya namanya ya?
Kayak semacam pengajian atau gimana? Bukan. Ada kayak kegiatan pameran budaya gitu. Oh, festival gitu ya? Iya, dan itu digilir di beberapa kelurahan yang ada di sana, di beberapa RW bahkan. Right. Jadi beberapa kali kader itu mengundang kami untuk, ayo Mbak ikut nonton pameran budaya ini. Iya. Akhirnya ya kita mulailah kebangun komunikasi lagi di sana. Jadi banyak banget hal-hal yang aku pelajarin sih menurutku dari gimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau dari Vina, ada momen unik nggak? Ada. Apa? Ini di akhir sih. Oh ya, boleh. Aku ditangisi sama orang kantornya. Ini unik Sumpah? banget. Nah, Ya. aku nggak expect bakal ditangisi gitu sih. Keren. Literally nangis. Iya, terus kayak ya aku jadinya nangis kan. Terus ya udah dibilang kalau ya emang kan sebelumnya juga ada ya batch sebelumnya. Itu Iya ada. ya, banyak yang. Nah, katanya emang ya cuman batch yang aku sama temanku itu Iya. yang kayak apa ya, yang paling dekat mungkin. Iya, benar. Yang lain mungkin ya kurang gitu kan. Nah, aku sama temanku ini mungkin lebih dekat ke orang-orangnya. Tapi emang berarti teman-teman ini deket ya sama mentor atau pegawai? Iya, Betul, bener. Karena kalau aku pribadi emang kami di dalam satu ruangan yang sama. Jadi kalau misal ada apa ya apapun lah kita Problem obrolin apapun, bersama, ya, langsung kita kita ngobrol. komunikasikan sama mereka. Kalau dari Diskapil juga? Iya, teman. Oke. Nah kalau mereka welcome nggak sih terhadap apa ya pengedukasian kita gitu? Karena kan kita newbie ya, newbie Iya. dalam melayani masyarakat gitu. Tapi kira-kira pegawai-pegawai di tempat teman-teman dinas itu welcome nggak gitu? Dalam artian ini ya profesional ya, nggak yang pertemanan gitu. Welcome. Mereka malah mau belajar sama kita. Oh iya. Malah tanya-tanya gitu kayak. Oh biasanya apa? Nah yang nanya tentang apa? Hal-hal teknis sih. Hal-hal modern dia kayak maksudnya teknologi gitu. Justru mereka yang belajar sama kita ya. Terus kita dapat apa? Terus kamu dapat apa? Yang ngajarin. Nggak boleh dikit, harus dibagikan. Oh iya, benar-benar ilmu harus dibagikan. Oh dari dia gimana? Kalau menurutku mereka welcome, bahkan ketika mereka harus mengisi sebuah penyuluhan gitu misalnya, kita diminta untuk menyampaikan itu gitu di depan masyarakat. Padahal sejujurnya dari kami sendiri juga ngerasa wah ini yakin kami yang akan menyampaikan gitu, dan itu nggak terjadi sekali dua kali, beberapa kali di depan kader, di depan masyarakat, bahkan ada yang improvisasi gitu. Waktu itu ada kunjungan ke salah satu yayasan gitu, yayasan panti asuhan seingatku, dan kita diminta untuk memberikan penyuluhan kesehatan di sana tanpa ada informasi sebelumnya gitu. Jadi wah ini 15 menit sebelum kita menyampaikan itu aja waktunya gitu, harus siap cuma 15 menit improvisasi. Tapi lancar. Mungkin akan lebih lancar kalau dipersiapkan jauh-jauh. Karena spontan uhui juga ya. Ada yang relate dan ada yang tidak relate dengan teman-teman semuanya dari program studi itu sendiri. Nah, kira-kira ketika teman-teman berada di lapangan gitu, berinteraksi langsung dengan pegawai, dengan masyarakat, bahkan dengan pemerintah, kritik, saran atau bahkan harapan teman-teman terhadap instansi pemerintahan terutama di kota Surabaya gitu, tempat teman-teman dinas. Kalau mungkin ya aku dari kacamata aku ya kerja ini posisinya itu serba salah gitu. Oh, oke. Serba salah di masyarakat salah. Curhat. Dan di atasnya juga salah gitu. Jadi sebenarnya mereka ini gimana ya, mau curhat pun nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi menurutku sebenarnya ya ada pihak yang harusnya memanusiakan pekerjanya. Oh iya, diperhatikan ya. Bener. Terus Karena nggak semuanya, mungkin orang pikir jadi PNS itu enak. Iya. Sebenarnya enggak, faktanya itu Iya. enggak gitu. banyak pekerjaan. Pekerjaan, Beban secara- kerjanya itu tinggi. beban emosinya juga. Iya. Dari dia gimana? Kalau dari aku evaluasinya begini, Surabaya ini menurutku sangat progresif ya dari pusat pemerintahan. Pemkot Surabaya ini menurutku Iya. sangat progresif, visioner, dan mengharapkan output yang luar biasa gitu. Nah, tapi kadang untuk memperoleh hal itu perlu upaya yang lebih besar juga kan dibandingkan dengan hasil yang biasa-biasa aja. Nah, cuman mungkin dalam pelaksanaan teknisnya ada hal-hal yang belum
belum bisa memenuhi itu gitu, memenuhi standar itu. Padahal itu menjadi keharusan kalau misal dari pemerintah Kota Surabayanya sudah menetapkan targetnya sekian gitu. Padahal kalau kita lihat di lapangan atau mungkin kita lihat sesuai data, hal itu susah buat dicapai gitu. Mungkin kedepannya perlu ada evaluasi lagi terkait dengan kesesuaian antara ekspektasi pemerintah kota pusat gitu ya dengan yang ada di lapangan, dengan pelaksana kegiatannya gitu. Karena kadang mereka juga kewalahan sendiri. Apalagi kalau kita tahu sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang digunakan di dinas kesehatan ataupun dinas yang semua lain dinas gitu ya, yang akhirnya itu cukup complicated ya, dan lebih membuat pegawai ini merasa banyak yang harus diselesaikan gitu. Nah, mungkin nanti perlu ada sistem olah satu data sehingga lebih efisien mungkin ya. Jadi itu satu data emang yang lagi diusahain sih sebenarnya. Tapi itu kesadaran orang-orang di dinas-dinasnya itu yang masih kurang. Jadi ada pembekalan sih sebenarnya tentang itu dari sana. Di Dukcapil. Di dinas perindustrian. Dinas iya. perindustrian. Tapi aku jadi tahu sebenarnya di dinas-dinas ini sebenarnya lagi diminta satu data ini diminta sebenarnya. Iya. Ada sih sebenarnya kalau di dinas kesehatan itu ada salah satu aplikasi yang memang itu digunakan buat seluruh komponen di puskesmas itu untuk pelaporan semua data kesehatan. Tapi ketika itu udah dijalankan, diluncurkan gitu ya, ternyata memang ada hal-hal yang belum siap. Misalnya simpelnya storage-nya mungkin masih belum memenuhi kapasitas, akhirnya dia pas mau dipakai lemot atau misal dia tiba-tiba nge-hang, nge-lag dan lain sebagainya belum matang. Oke, berarti kalau dari saran dari siapa Vina ini lebih ke apa ya, orang-orangnya, pegawai-pegawainya itu ya, lebih Aku seperti memperjuangkan hak pekerja. Iya. Ini aktivis buruh, aktivis PNS, aktivis PNS ya. Ya nggak apa-apa sih, satunya lebih ke apa ya, pegawai, kesejahteraan pegawai, satunya lebih ke kesejahteraan teknikal gitu, biar lebih mempermudah kan, bisa mempermudah pekerjaan pegawai juga kan ya. Dan mungkin kalau misalkan boleh tahu nih teman-teman, kira-kira ada nggak sih kayak mungkin kepikiran nih inovasi atau apa gitu nggak sih untuk apa ya, untuk mempermudah pekerjaan gitu? Mempermudah pekerjaan mereka udah cukup mudah sih dengan banyaknya inovasi. Sebenarnya sumpah dinas ini tuh banyak inovasi-inovasi, tapi ya itu mereka kurang mateng aja, jadi itu yang bikin apa ya, rumit. Ya kalau dari dia Setuju sih, iya. Banyak banget tools yang udah disediakan, baik itu dari atas maupun masyarakatnya juga proaktif gitu untuk sebenarnya mereka mau gitu untuk melakukan itu, cuman memang ada hal-hal yang nggak bisa akhirnya membuat mereka juga kesusahan. Udah nyerah duluan gitu. Nggak tahu. lebih Mereka ke cari manual aja lah gitu. Iya, mereka cari jalannya sendiri gitu. berarti lebih ke sumber daya manusianya yang kurang apa ya, kurang prepare terhadap perubahan gitu ya, dan Siap. ya kurang siap. Dan teman-teman mahasiswa mungkin di sisi lain Kemendikbudristek ini juga mengharapkan bahwa teman-teman mahasiswa memberikan edukasi terhadap pegawai-pegawai ini agar lebih progresif, terutama dalam inovasi-inovasi ke pelayanan publik gitu. Oke guys, kita udah sampai di penghujung acara, ngobrol-ngobrol yang cukup apa ya, insightful. Terutama aku juga baru tahu teman-teman pengalamannya ternyata cukup dinamikanya banyak gitu, mulai dari sosial, teknikal dan lain sebagainya di dinas atau di magang di instansi pemerintahan. Nah, mungkin ada closing statement dari kedua mbak-mbak cantik ini, kita dengerin ya guys, dari Mbak Lydia mungkin. Oke, terima kasih Devira. Kalau dari aku ini sih, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal nggak keterima di company yang gede ya, karena sebetulnya dimanapun kita berada kita bisa belajar gitu, termasuk ketika kita magang di pemerintahan gitu. Karena mau gimana pun ya di sana kita akan mempelajari hal baru, ketemu orang baru, setiap orang tuh pasti punya cerita gitu. Jadi ketika kita ketemu sama satu orang baru pasti akan ada satu cerita baru. Bener banget. Kalau Kita dari tetap membangun relasi sih. Oh iya. Kalau dari Vina gimana? Sama. Oh, ya, sih sebenarnya sama sih harusnya ya, karena kan dari instansi pemerintahan gitu, pelayanan publik dan lain sebagainya, itu kan hal yang ya pasti teman-teman yang magang di
instansi pemerintahan juga merasakan hal yang sama kurang lebih gitu. Oke, guys, thank you for coming. Semoga semua urusan skripsinya, urusan magangnya semua lancar dan berkah, cepat ACC, cepat sidang, amin. Dan semoga nantinya, terutama kita kan udah semester akhir ya, harapannya kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan gitu. Jadi semoga teman-teman juga diberikan kelancaran dalam mencapai cita-cita teman-teman semua. Terima kasih Devira juga. Terima kasih Lokti. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Break the Glass Production. Dah.